Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Devina dengan NPM 241063105008 dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan poster penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegemaran Membaca, Visualisasi dan Pengolahan Data R. Selain menjelaskan isi poster, saya juga akan menunjukkan bagaimana proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan RStudio. Latar belakang saya mengambil penelitian ini karena tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia masih menjadi isu penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berbagai faktor diduga mempengaruhi minat masyarakat untuk membaca, seperti frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, serta intensitas penggunaan internet. Data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai indikator literasi masyarakat Indonesia di 38 provinsi. Data ini sangat relevan untuk dianalisis secara kuantitatif karena menyediakan ukuran numerik yang dapat diolah secara objektif. Agar kebijakan peningkatan literasi lebih tepat sasaran, diperlukan analisis mendalam mengenai faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning sederhana berupa regresi linear, sehingga pengaruh setiap variabel dapat diukur secara terpisah dan model prediksi dapat dibangun secara kuantitatif. Analisis ini diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh aktivitas membaca seperti frekuensi, durasi, jumlah buku, dan akses internet terhadap minat baca menggunakan regresi linear. Dan yang ketiga, menyusun model prediksi sederhana untuk menaksir tingkat kegemaran membaca tiap provinsi berdasarkan variabel-variabel tersebut. Untuk metode penelitian, yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena seluruh datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini menggabungkan dua metode utama. Yang pertama ada deskriptif kuantitatif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, misalnya rata-rata, minimum, maksimum, dan persebaran nilai setiap variabel. Dan yang kedua ada inferensial statistika, digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel dengan model regresi linear berganda sehingga dapat menarik kesimpulan yang berlaku secara umum, bukan hanya pada sampel. Tujuannya adalah memberikan gambaran data yang jelas dan menguji hipotesis secara statistik. Untuk metode penelitiannya, yaitu jenis penelitian ini adalah korelasional asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguji hubungan antara variabel bebas yaitu X1 sampai X5 dan variabel terikat atau Y, dan juga menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tingkat kegemaran membaca. Nah, ciri penelitian korelasional yang digunakan di sini yaitu tidak ada manipulasi variabel, peneliti hanya menggunakan hubungan berdasarkan data yang sudah ada atau data sekunder, dan hasil analisis menunjukkan kekuatan dan arah hubungan. Untuk variabel penelitian dan skala pengukuran, penelitian ini melibatkan 1 variabel dependen dan 5 variabel independen. Semuanya menggunakan skala rasio. Nah, untuk jenis variabelnya itu ada Y sebagai variabel dependen, yaitu tingkat kegemaran membaca dengan skala rasio. Kemudian ada X1 sebagai frekuensi membaca, X2 durasi membaca, X3 jumlah buku dibaca, X4 frekuensi akses internet, X5 durasi akses internet. Untuk model penelitian yaitu Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, X4, X5. Nah, semua variabel berskala rasio sehingga dapat dianalisis secara numerik langsung tanpa transformasi, jadi cocok untuk regresi linear. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dipublikasikan oleh lembaga resmi. Sumber datanya itu berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS,
dengan nama tingkat kegemaran membaca masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi 2024. Datanya sendiri mencakup ada 38 provinsi di Indonesia, indikator aktivitas membaca, indikator penggunaan internet. Nah, untuk kelebihan penggunaan data BPS yaitu datanya ini reliable, cakupan nasional, representatif, dan siap pakai untuk analisis statistik. Untuk teknis analisis datanya, yang pertama itu ada analisis deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan kondisi awal variabel, seperti nilai rata-rata, maksimum minimum, sebaran atau range, dan kecenderungan umum. Kemudian yang kedua ada uji asumsi regresi. Model regresi linear berganda harus memenuhi yang pertama itu ada linearitas, yaitu hubungan X dan Y berbentuk garis lurus. Kemudian ada normalitas residual, yaitu skala terdistribusi normal. Kemudian juga ada homoskedasitas, yaitu varian residual konstan. Kemudian tidak ada multikolinearitas tinggi, yaitu variabel bebas tidak saling bertumpukan, dan independensi observasi. Nah, seluruh uji ini dilakukan melalui perangkat lunak R. Kemudian yang ketiga ada regresi linear berganda. Digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y, mana variabel yang paling berpengaruh, dan juga besarnya kontribusi model atau R kuadrat dan adjusted R kuadrat. Untuk model matematisnya itu ada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah beta 5 X5 ditambah E. Interpretasi yang dihasilkan yaitu signifikansi atau p-value, koefisien pengaruh setiap variabel, apakah pengaruhnya positif atau negatif, seberapa besar model menjelaskan variasi kegemaran membaca. Nah, di sini sudah ada hasil penelitian. Yang pertama ini ada deskripsi umum, terlihat pada gambar 1 bahwa tingkat kegemaran membaca tertinggi itu ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tingkat kegemaran membaca terendah yaitu ada di Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian korelasi antar variabel, frekuensi membaca hubungannya kuat dengan kegemaran membaca, yaitu R sama dengan 0,68. Kemudian ada akses internet, hubungan paling kuat, yaitu R sama dengan 0,74. Nah, ini menunjukkan bahwa provinsi dengan akses internet lebih baik cenderung memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi. Untuk hasil regresi linear, variabel yang berpengaruh yaitu pertama ada frekuensi akses internet dengan koefisien beta sama dengan 4,5, P kurang dari 0,01, yaitu sangat signifikan. Artinya, semakin sering masyarakat mengakses internet, semakin tinggi kegemaran membacanya. Kemudian yang kedua ada jumlah buku yang dibaca. Signifikansinya sedang, yaitu P berkisar 0,076. Model regresi menjelaskan 59,7% variasi tingkat kegemaran membaca atau adjusted R kuadrat sama dengan 0,5968. Ini berarti model cukup kuat untuk menjelaskan lebih dari setengah variasi data antar provinsi. Model mempengaruhi asumsi linearitas dan normalitas residual, sehingga dapat diandalkan. Ini bisa dilihat di gambar ketiga dan keempat ya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia berbeda antar provinsi, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai yang tertinggi dan Papua Pegunungan sebagai yang terendah. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca adalah frekuensi akses internet, diikuti oleh jumlah buku yang dibaca. Kemudian terdapat hubungan kuat antara kegemaran membaca dengan frekuensi membaca dan intensitas akses internet. Model regresi yang dibangun juga mampu menjelaskan sekitar 59,7% variasi kegemaran membaca, sehingga dapat digunakan untuk prediksi sederhana. Data dan analisis menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi perlu mempertimbangkan akses digital, penyediaan bahan bacaan, dan kebiasaan membaca masyarakat. Untuk implikasinya sendiri, pemerintah pusat perlu mengintegrasikan program literasi dengan pembangunan infrastruktur digital. Kemudian pemerintah daerah juga perlu memperluas pemerataan akses internet agar budaya membaca dapat meningkat. Dan untuk sekolah-sekolah perlu juga memperbanyak aktivitas membaca rutin untuk menanamkan kebiasaan literasi sejak dini.
Komunitas literasi juga dapat memperluas distribusi dan penyediaan buku agar minat membaca masyarakat meningkat. Dan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel sosial ekonomi untuk memperkuat model prediksi. Nah, karena tadi kita sudah membahas keseluruhan isi penelitian, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengolah data tersebut menggunakan RStudio. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu software RStudio. Kemudian kita bisa menekan tombol di pojok kiri atas di sini new file, kemudian kita pencet RScript. Nah, setelah itu kita ketikkan ini install package. Bagian ini kita run hanya sekali untuk memasang paket-paket yang akan kita butuhkan nanti. Tujuannya agar R memiliki semua fungsi untuk membaca data, analisis statistik, dan juga visualisasi. Nah, di sini kita punya 5 paket yang akan dipasang. Yang pertama ada readxl, ini fungsinya untuk membaca file Excel. Kemudian ada PSDCH, ini untuk statistik deskriptif. Ada coreplot untuk visualisasi korelasi. Ada ggplot2 untuk grafik, dan dplyr untuk manipulasi data. Nah, kemudian jika kita sudah menginstal package-package tadi dan juga sudah kita run, kita lalu ketikkan library untuk load library. Ini dipanggil agar fungsinya bisa digunakan dalam kode berikutnya. Ini mirip seperti mengaktifkan plugin di aplikasi. Langsung saja ini bisa kita run. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengimport data. Kita bisa ketikkan import data. Data kita pakai ini ya, readxl. Untuk mengimport data, kita bisa klik history, environment, kemudian import dataset, lalu kita pilih from Excel. Lalu di sini kita browse data yang akan kita gunakan. Nah, di sini ini adalah data yang akan saya gunakan. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung import. Dan data ini akan tampil di sini. Kemudian jika kita ingin melihat lagi datanya, kita tinggal ketikkan saja view, lalu nama filenya. Lalu kita run. Dan kita bisa melihat data ini di halaman baru. Nah, karena tadi kita sudah mengimpor data, selanjutnya kita akan melihat struktur data yang sudah kita impor. Kita bisa ketikkan, ini cek struktur data menggunakan str dalam kurung data. Nah, di bagian ini kita menggunakan str data untuk melihat struktur data yang tadi sudah kita impor. Nah, lanjut kita run saja. Nah, di sini bisa terlihat di bagian output kita bisa melihat dataset kita berbentuk sebuah table yang berisi 39 baris dan 7 kolom. Di mana ini untuk barisnya itu mewakili provinsi dan kolomnya ini mewakili variabel. Artinya masing-masing provinsi punya 7 variabel atau indikator yang akan kita analisis. Sini ada kolom pertama yaitu ada provinsi dan ditampilkan sebagai karakter. Karena isinya berupa teks atau nama provinsi. Kemudian kolom-kolom berikutnya itu berupa numerik, misalnya tingkat gemar membaca, frekuensi membaca, ada jumlah buku yang dibaca. Artinya kolom-kolom ini hanya berisi angka yang nantinya bisa kita olah secara statistik. Nah, sekarang kita bisa memperhatikan dua variabel, yaitu durasi membaca dan durasi akses internet. Output menunjukkan bahwa keseluruhan angka ini bernilai 100 untuk seluruh provinsi. Karena angkanya sama atau konstan, maka variabel ini sebenarnya tidak memberikan informasi tambahan. Nah, variabel yang tidak bervariasi seperti ini tidak bisa kita gunakan untuk analisis korelasi atau regresi, karena tidak memiliki perbedaan antar provinsi. Jadi, dari hasil str data ini, kita bisa mendapatkan gambaran awal mengenai tipe data setiap variabel dan menemukan bahwa ada dua variabel yang nilainya sama semua. Temuan ini sangat penting karena nantinya akan menentukan variabel mana yang akan kita gunakan dalam analisis statistik berikutnya. Selanjutnya kita bisa melihat ringkasan data menggunakan summary data. Nah, kita bisa ketikkan summary data, lalu kita tinggal run.
Nah, di sini kita bisa melihat outputnya ya. Dari output ini kita bisa mendapatkan gambaran statistik dasar dari setiap variabelnya. Nah, pertama untuk variabel tingkat kegemaran membaca. Nilai indeks terendah adalah sekitar 38,8 dan nilai tertingginya hampir 80. Rata-ratanya ini berada di angka 67,5. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia berada pada kategori sedang. Lalu variabel frekuensi membaca memiliki nilai minimum 3 dan maksimum 5. Median atau nilai tengahnya ini adalah 3. Artinya mayoritas provinsi memiliki frekuensi membaca yang cenderung rendah sampai sedang. Untuk jumlah buku yang dibaca, median dan kuartil pertama serta ketiga semuanya berada di angka 3. Ini berarti sebagian besar provinsi membaca sekitar 3 buku dalam periode pengukuran dan variasinya relatif kecil. Berikutnya, frekuensi akses internet memiliki rentang nilai dari 3 sampai 5 dengan median di angka 5. Ini menunjukkan bahwa aktivitas penggunaan internet relatif tinggi di sebagian besar provinsi. Nah, sekarang untuk dua variabel terakhir, yaitu durasi membaca dan durasi akses internet, di sini kita bisa melihat bahwa nilai minimum, maksimum, median, sampai rata-ratanya semuanya sama-sama bernilai 100. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini konstan atau tidak memiliki variasi antar provinsi. Karena tidak memiliki variasi, variabel konstan ini tidak bisa kita gunakan untuk analisis lanjutan seperti korelasi atau regresi. Karena model statistik ini membutuhkan variabel yang berbeda-beda antar observasinya. Jadi melalui ringkasan data ini, kita bisa melihat pola umum dari data, melihat setiap variabel mana yang bervariasi dan mengidentifikasi variabel mana yang tidak informatif untuk analisis selanjutnya. Nah, berikutnya kita bisa melihat nama-nama variabel dengan menggunakan perintah names data. Lalu bisa kita run. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya ya. Dari output ini terlihat bahwa dataset kita terdiri dari 7 variabel. Variabel pertama itu ada provinsi, yaitu nama daerah yang menjadi unit analisis. Kemudian ada tingkat kegemaran membaca, yaitu indeks utama yang ingin kita jelaskan. Setelah itu ada 3 indikator perilaku membaca, yaitu frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca. Selanjutnya ada 2 indikator penggunaan internet, yaitu frekuensi dan durasi. Namun perlu diperhatikan 2 variabel yang berakhiran angka 1, yaitu durasi membaca dan durasi akses internet, memiliki nilai yang konstan atau sama semua, sehingga nanti tidak akan kita masukkan dalam analisis lanjutan. Nah, melalui perintah ini kita memastikan bahwa semua nama variabel sudah terbaca dengan benar dan juga siap kita gunakan untuk analisis berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian statistik deskriptif dengan menggunakan fungsi describe. Kita bisa ketikkan ini ya, describe. Lalu kita running. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Sini kita bisa melihat ringkasan lengkap dari masing-masing variabel seperti nilai rata-rata, standar deviasi, median, nilai minimum, maksimum, hingga snowness dan kurtosis. Pertama untuk variabel tingkat kegemaran membaca. Ini rata-ratanya 67,5 dengan standar deviasi 8,27. Artinya ada variasi yang cukup besar antar provinsi. Nilai minimum tercatat ini 38,8 dan nilai maksimum hampir 80, sehingga rentang nilainya sekitar 41 poin. Untuk frekuensi membaca, nilai rata-rata berada di angka 3,97 dengan median 3. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi cenderung memiliki frekuensi membaca pada kategori rendah sampai sedang. Nilainya juga tidak terlalu bervariasi karena rentangnya hanya 3 sampai 5. Berikutnya untuk durasi membaca, ini rata-ratanya 100, standar deviasi 0, dan nilai minimum hingga maksimum semuanya 100. Ini menegaskan bahwa variabel benar-benar konstan dan tidak dianalisis lebih lanjut. Untuk jumlah buku yang dibaca, nilai rata-ratanya 3,36 dengan rentang 3 sampai 5. Variabel ini juga memiliki variasi yang kecil yang terlihat dari standar deviasi dan rentangnya yang sempit. Kemudian untuk akses internet, frekuensi akses internet memiliki rata-rata 4,28 dengan rentang 3 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki tingkat akses internet yang cukup tinggi. Terakhir untuk durasi akses internet juga memiliki pola yang sama seperti durasi membaca, yaitu 100. Jadi secara keseluruhan dari deskriptif statistik ini kita bisa melihat
variabel mana yang benar-benar bervariasi dan bisa digunakan untuk analisis, serta mana variabel yang konstan dan harus dikeluarkan dari model. Kemudian pada tahap berikutnya kita akan menghitung matriks korelasi. Kita bisa masukkan script seperti ini, matriks korelasi. Nah, di sini saya hanya memasukkan variabel yang benar-benar bervariasi, yaitu tingkat kegembaran membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, dan juga frekuensi akses internet. Dua variabel durasi sebelumnya kita keluarkan karena nilainya konstan. Kemudian di sini ada core matrix, ketikkan seperti ini ya. Lalu di sini bisa langsung kita run. Nah, dari hasil matriks korelasi kita bisa melihat seberapa kuat hubungan antar variabel. Yang pertama, tingkat kegembaran membaca memiliki korelasi yang cukup kuat dengan frekuensi membaca, yaitu sekitar 0,68. Artinya, semakin sering masyarakat membaca, semakin tinggi tingkat kegembaran membacanya. Variabel ini juga punya hubungan yang cukup kuat dengan frekuensi akses internet dengan nilai korelasi sekitar 0,74. Ini memberikan gambaran bahwa provinsi dengan akses internet lebih sering cenderung memiliki kegembaran membaca yang lebih tinggi karena kemungkinan mereka terpapar informasi digital dan aktivitas membaca berbasis online. Sementara itu, jumlah buku yang dibaca memiliki korelasi sedang dengan tingkat kegembaran membaca, yaitu sekitar 0,49. Hubungan ini tetap positif, tapi tidak sekuat variabel frekuensi membaca dan akses internet. Nah, untuk hubungan antar variabel penjelas, misalnya antar frekuensi membaca dan frekuensi akses internet, keduanya juga menunjukkan korelasi yang cukup tinggi, sekitar 0,73. Ini cukup wajar karena semakin sering seseorang terhubung dengan internet, biasanya frekuensi konsumsi bacaan digital juga meningkat. Jadi secara keseluruhan, matriks korelasi ini membantu kita mengidentifikasi variabel mana yang memiliki hubungan paling kuat dengan tingkat kegemaran membaca dan mana variabel yang cenderung saling terkait. Nah, informasi ini juga sangat berguna sebagai dasar sebelum masuk ke analisis regresi. Nah, kemudian untuk lebih memudahkan visualisasi, kita juga bisa menggambarkan matriks korelasi. Nah, kita tinggal ketikkan seperti ini ya, chord plot, lalu kita run. Nah, di sini kita bisa melihat visualisasinya. Di sini ada warna-warnanya. Ini namanya heat map ya. Di sini ada maksud pada warna tertentu. Di sini ada skala warna atau color key. Biru tua mendekati 1 ini menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Kalau biru muda ini menunjukkan korelasi positif yang sedang. Kemudian ada warna merah mendekati negatif 1, artinya menunjukkan korelasi yang negatif. Karena di sini semua berwarna biru, maka semua hubungan antar variabel adalah korelasi positif. Langkah selanjutnya, kita akan membuat visualisasi menggunakan bar chart. Kita bisa ketikkan seperti ini, bar chart kita menggunakan fungsi ggplot karena kita akan memetakan grafik. Nah, pada grafik ini saya akan memetakan sumbu Y sebagai tingkat kegembaran membaca dan juga sumbu X ini menampilkan daftar provinsi. Saya juga menggunakan fungsi reorder agar provinsi diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi sehingga grafik ini lebih mudah dibaca nantinya. Dan dengan orientasi code flip, grafik jadi menjadi horizontal dan informasi tiap provinsi terlihat lebih jelas. Kita bisa run. Nah, di sini sudah terlihat hasil output. Dari bar chart ini kita bisa melihat provinsi mana yang memiliki tingkat kegemaran membaca tertinggi dan mana yang terendah. Provinsi dengan batang paling panjang ini berada di posisi paling atas, sedangkan dengan tingkat kegemaran membaca terendah berada di bagian bawah. Provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi ada DI Yogyakarta, kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Sementara untuk provinsi dengan tingkat kegemaran membaca rendah, ini ada Papua Pegunungan, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya. Kemudian di tengah-tengah ini ada batang yang mencantumkan Indonesia. Batang ini kemungkinan menunjukkan rata-rata nasional tingkat kegemaran membaca ya, yang dimana memiliki tingkat kegemaran membaca di atas rata-rata. Jadi secara keseluruhan plot ini memiliki visual
menyoroti adanya disparsitas atau perbedaan signifikan dalam tingkat kegemaran membaca di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian kita akan membuat scatter plot. Scatter plot ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antar frekuensi membaca pada sumbu X dan tingkat kegemaran membaca pada sumbu Y. Untuk membuat scatter plot, kita ketikkan seperti ini ya. Kita masih menggunakan fungsi ggplot. Kita ketikkan seperti ini, kemudian kita run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan outputnya. Setiap titik pada grafik ini mewakili satu provinsi. Semakin ke kanan posisinya, semakin tinggi frekuensi membaca masyarakat, dan semakin ke atas, semakin tinggi tingkat kegemaran membacanya. Nah, untuk memudahkan analisis, saya juga menambahkan garis regresi atau trend line menggunakan geom smooth. Garis ini menunjukkan pola hubungan secara umum antara kedua variabel. Dari scatter plot ini terlihat bahwa titik-titik cenderung mengikuti pola garis naik. Ini berarti hubungan antar frekuensi membaca dengan tingkat kegemaran membaca bersifat positif. Atau dengan kata lain, provinsi yang warganya lebih sering membaca cenderung memiliki tingkat kegemaran membaca yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kegemaran membaca masyarakat di Indonesia. Nah, untuk menghitung regresi linear, kita gunakan script ini, kita ketikkan di RStudio, kemudian bisa kita run. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Nah, pada output regresi linear ini ada hal menarik yang perlu diperhatikan. Dari 5 variabel prediktor yang kita masukkan, ternyata hanya 3 yang bisa dihitung oleh model, yaitu frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, dan frekuensi akses internet. Sementara 2 variabel lainnya, yaitu durasi membaca dan durasi akses internet, memiliki nilai NA. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mengalami multikolinearitas sempurna, atau dengan kata lain, variabelnya terlalu mirip atau sangat berkorelasi dengan variabel lain dalam data. Akibatnya, model tidak bisa memisahkan pengaruhnya secara statistik sehingga koefisiennya tidak dapat dihitung. Inilah kenapa muncul keterangan "to not define because of singularities". Selanjutnya, mari kita lihat yang berhasil dihitung. Nah, pertama ada variabel frekuensi akses internet memiliki nilai P sebesar 0,001. Artinya variabel ini signifikan dan dapat dikatakan memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kegemaran membaca. Setiap kenaikan satu tingkat frekuensi akses internet diprediksi akan meningkatkan skor kegemaran membaca sebesar kurang lebih 4,5 poin. Kedua, variabel jumlah buku yang dibaca memiliki nilai P sekitar 0,076. Nilai ini belum signifikan pada level 5%, tapi masih menunjukkan adanya kecenderungan pengaruh. Jadi semakin banyak buku yang dibaca dalam setahun, semakin tinggi pula tingkat kegemaran membaca seseorang. Yang ketiga ada variabel frekuensi membaca memiliki nilai P sebesar 0,24, sehingga tidak signifikan. Artinya berdasarkan data ini, frekuensi membaca saja tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi kegemaran membaca antar provinsi. Kemudian kita lihat kemampuan model secara keseluruhan. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,597 atau sekitar 59,7%. Ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir 60% variasi tingkat kegemaran membaca. Atau dengan kata lain, model sudah cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Terakhir, untuk nilai F statistik sebesar 19,75 dengan p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara keseluruhan. Artinya, kombinasi variabel yang digunakan memang layak untuk memprediksi tingkat kegemaran membaca. Jadi dari hasil model ini kita bisa menyimpulkan bahwa akses internet menjadi faktor yang paling kuat dan konsisten dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, diikuti oleh jumlah buku yang dibaca, sementara variabel lainnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diagnostik model regresi, yaitu residual versus fitted. Untuk mengetahuinya, kita ketikkan di R seperti ini, diagnostik model, kemudian kita run.
Nah, di sini sudah nampak plotnya. Plot ini sangat penting karena membantu kita mengetahui apakah model regresi kita sudah layak digunakan atau belum. Nah, di sumbu X ini ada nilai prediksi dan di sumbu Y ada nilai residual, yaitu selisih antara data asli dengan hasil prediksi. Nah, jika modelnya bagus, titik-titik residual harus tersebar acak di sekitar garis 0. Dari plot ini, garis merahnya memang cukup datar, jadi hubungan linear masih dibilang oke. Tapi ada masalah besar di bagian penyebaran residual. Di fitted values yang rendah, residualnya sangat lebar. Bahkan ada yang jauh di bawah garis 0. Sedangkan di fitted values yang tinggi, residualnya jauh lebih rapat. Ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas, yaitu varian residual yang tidak konsisten. Selain itu, titik-titik bernomor seperti 22 dan 38 adalah outlier yang mempengaruhi model cukup besar. Jadi kesimpulannya, model kita ini masih linear, tapi ada beberapa heteroskedastisitas sehingga hasil model perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Kemudian untuk yang kedua, yang terakhir, kita ingin mengecek apakah residual dari model regresi ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Kita ketikkan seperti ini, kemudian kita run. Nah, di sini sudah ada plotnya ya. Plot ini adalah normal QQ-plot. Cara bacanya ini cukup sederhana. Kalau misalkan residualnya normal, semua titik harus mengikuti garis putus-putus di tengah. Di plot ini, titik-titik di bagian tengah masih lumayan mengikuti garis. Tapi masalahnya ada di bagian ekornya. Di titik yang paling kiri, terutama titik nomor 38, jauh sekali berada di bawah garis. Ini artinya, residualnya jauh lebih ekstrim dari yang seharusnya. Di kanan, titik 5 dan 2 juga mulai menyimpang ke atas. Nah, penyimpangan di ekor seperti ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual tidak terpenuhi. Ada outlier yang cukup kuat sehingga distribusi residual jadi tidak normal. Kesimpulannya, model regresi kita punya masalah normalitas residual. Jadi, hasil uji signifikan harus diinterpretasikan dengan hati-hati.